Bab 31. Sore itu, di kediaman keluarga Malvin, Kenan yang sedang menunggu Malvin bersiap untuk bertolak keluar kota karena suatu urusan bisnis. "Apa Om lihat-lihat?" ucap Katie yang menangkap basah Kenan sedang melihat ke arahnya. "Entar jatuh cinta lo sama Katie. Aku sedang mengawasimu." "Kiem," lagaknya bilang ngawasin. Ledek Katie dengan senyum lucunya. Kenan menggeleng sambil mengalihkan pandangannya. Melihat pada benda pipih yang menempel di dinding menampilkan adegan drakor yang Katie tonton. "Om Ken, masih sakit nggak?" "Apanya?" "Itu yang kemarin kena dengkul." Mata Kenan mendelik, mengingat saat Katie dengan entengnya menendang pusat semesta alamnya. Katie terkekeh. "Maaf Om, abis. Om Ken juga bandel sih. Coba kalau ngikutin Om, nggak bakal terkejar Momi." "Apa itu bentuk permintaan maaf yang benar? Jadi, Om Ken mau aku bagaimana untuk minta maaf? Besok, datanglah ke apartemenku. Besok aku masuk kuliah Om. Kau bisa datang sehabis pulang kuliah." Oke." Katie menonton drakornya lagi. Memangnya Om Ken sudah kembali besok?" Kenan tersenyum tipis tanpa menjawab pertanyaan Katie. Apa maksud senyumannya itu? Mencurigakan sekali. Batin Katie melirik Ken curiga. "Ken, ayo." Suara Malvin di kejauhan menatap pada asistennya itu. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Malvin sambil berjalan begitu Kenan sudah tak jauh darinya. "Nona Katie hanya minta maaf." "Minta maaf." Malvin mengerutkan kening. "Untuk kejadian yang terakhir kalinya," ucap Kenan ragu. "Ah, dia menedang telurmu maksudnya." Kekeh Malvin. "Anda tidak perlu membuatnya begitu jelas Tuan." Malvin masih terkekeh. "Saya bisa menuntut Nona Katie jika ini tidak berfungsi." "Tidak apa-apa. Aku bisa menikahkanmu dengannya." "Tuan, kenapa Anda bicara tanpa berpikir?" "Ah, jadi kau tidak mau menikah dengan putriku?" "Saya tidak bilang begitu." "Oh, jadi kamu mau." "Tuan, mari kita bicarakan pekerjaan saja." Malvin tergelak dengan mengangkat jarinya pada Ken, lalu menggoyangkannya. "Ahahaha, sial. Bagaimana aku bisa terjebak oleh ucapannya?" Batin Kenan sedikit kesal pada Malvin yang menggodanya itu. "Kai, apa kau di dalam?" "Iya Bu." "Masuklah." Embun mendorong pintu kamar Kayla, menutup perlahan dan melangkah mendekati anak gadisnya yang sedang duduk di tepian ranjang. "Ada apa, Bu? Bagaimana kuliahmu?" "Biasa saja. Ada yang membuatmu kesulitan?" "Tidak." Embun mengambil duduk di sisi Kayla. "Ibu dengar kau memutuskan untuk membantu Daddy Mal." Kai mengangguk. "Kau yakin tidak apa-apa?" Kai mengangguk. "Apa yang ibu khawatirkan?" "Ibu dengar Gara juga ada di sana." Embun menghela nafasnya. "Duduk di sisi yang berlawanan denganmu. Kau yakin baik-baik saja dengan itu?" "Apa Daddy yang bilang?" Kayla mengikis jarak dan memeluk ibunya. "Aku baik-baik saja Bu. Daddy terlalu khawatir." "Baguslah kalau begitu." Embun melonggarkan pelukannya. "Bu, aku ingin mengunjungi ayah. Bolehkah?" Embun mengulas senyumnya. "Tentu saja. Apa kau mau Elbu mengantarmu?" "Tidak usah Bu. Kayla biasa sendiri. Kai sudah besar. Juga sudah punya SIM." Embun terkekeh. "Baiklah. Anak gadis ibu. Hati-hati di jalan besok." "Jam berapa rencananya kamu akan berangkat?" "Mungkin agak sorean, Bu." "Ya sudah. Kamu bersihkan dirimu dan istirahatlah." "Baik Ibu." Embun keluar dari kamar Kayla. Sejenak gadis itu termenung. Lalu dia berjalan menuju kamar mandi. Selesai Kai membersihkan diri, dia keluar dengan berbalut handuk di tubuhnya. Kai mengoleskan lotion di kaki dan tangannya. Terdengar suara ketukan di kaca pintu balkon. Kai menoleh. "Suara apa itu?" Terdengar lagi. "Apa ada binatang yang hinggap di balkon?" Kai berjalan mendekat dan mengintip dari balik tirai tipis. Namun tak terlihat apapun. Kai coba membuka pintu nih. Sejenak dia terdiam dalam kekosongan. Sosok pria dengan jaket jumpernya berdiri tepat di depannya. Tersenyum dengan sangat tampan. "AGG." Pekik Kayla segera menutup pintu itu. Apa yang dia lakukan di sana? Pikir Kai. Gegas Kayla menyaut jaket yang terkait di tembok kamarnya. Memakainya dengan cepat di atas handuknya. Barulah dia kembali membuka pintu balkon. Gara tak lagi berdiri di depan pintu.
Pria itu sedang bersandar pada pinggiran pagar balkon dan menghisap rokoknya. Gara tersenyum tipis. Apa aku mengagetkanmu? Kenapa datang tanpa memberitahuku? Mana lewat balkon lagi? Protes Kai dengan muka ditekuk. Kau bilang paman tidak mau kita berhubungan. Yah. Dia pasti akan marah jika tahu kau di sini. Menyusup lewat jalur yang salah. Ungkap Kai. Kenapa bisa di sini? Aku sedang mencari udara segar. Dan kebetulan lewat sini. Jadi aku mampir. Ucap Gara menyembulkan asap dari mulutnya. Apa kamu keberatan? GGH. Tidak. Gara kembali tersenyum tipis. Kai menggaruk betisnya dengan kaki. Rasanya sangat canggung bagi Kai. Entah kenapa. Bagaimana dengan paman? Apa dia baik-baik saja? Sekarang sedang dalam perjalanan bisnis. Syukurlah. Bagaimana dengan ayahmu? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa kau punya makanan di kamar? Aku lapar. Hanya ada camilan dan snack. Di bawah malam yang pekat. Dan taburan bintang di langit malam itu. Gara dan Kayla duduk di lantai balkon. Oh ya, apa ayahmu selalu begitu? Dia suka sekali membanting barang. Untung kau bukan barang. Jika iya, mungkin aku sudah remuk. Keke Gara memasukkan keripik kentang ke mulutnya. Kai ikut terkekeh. Dari beberapa kamar sebelah. Tepatnya kamar Katie. Gadis itu memperhatikan dua sejoli yang sedang berkencan di balkon kamar. Menghela nafasnya. Mereka bahkan sudah berkencan sedekat itu. Bagaimana denganku? Keluh Katie menghela nafasnya lagi. Dan Om Ken masih saja tak jelas. Apa dia tak suka dengan gadis di bawah umurnya? Katie kembali menghela nafasnya. Jika begitu, apa aku harus berdandan selayaknya wanita dewasa? Berpakaian seksi, bagai dapat ilham. Katie menepuk tangannya sendiri. Benar, mungkin aku kurang menggoda. Baiklah, biar ku cari di online shop. Mungkin aku akan dapat barang yang bagus. Cathy segera masuk ke kamarnya, mengambil HP dan mulai berselancar. Katie melihat banyaknya pakaian kurang bahan di online shop. Sebaiknya baju medan perang seperti apa yang harus kupakai? Yang menggoda, yang membuat Om Ken melihat jika aku ini sudah dewasa. Cathy masih terus mencari dan memilah. Apa aku akan begitu percaya iri untuk memakainya? Gumam Cathy melihat baju dinas malam para ibu rumah tangga. Apapun akan kulakukan. Tekad Katie mengepalkan tangannya seraya mengangguk yakin. Baiklah, aku akan beli ini. Tunggu aku Om Ken. Bab 32. Katie mempersiapkan baju perangnya. Setelah memasukkan semua yang dia butuhkan, Katie mengirim pesan untuk Om Kenan. Mengabarkan jika dia siap berangkat ke rumah pria itu. Om, aku sudah sampai di lobi. Apa yang selanjutnya aku lakukan? Langsung saja. Nanti aku kasih passwordnya. Oke. Katie pun memasuki lift. Bergerak ke atas. Kemudian berhenti di lantai kamar Kenan. Setelah mendapatkan password dari Kenan, Katie langsung memasuki apartemen Kenan. Katie melihat sekeliling. Tepat saat itu HP Katie berdering. Halo, apa kau sudah sampai? Sudah. Oke. Pekerjaanmu sudah menunggu di sana. Buktikan ketulusanmu dalam meminta maaf. Tunggu. Jadi maksud Om aku membereskan semua rumahmu begitu? Bukankah kau mau meminta maaf kepadaku? Hahaha. Katie tertawa canggung. Oke, baiklah. Jika itu keinginan Om, kapan Om kembali ke rumahmu? Nanti malam. Oke, tidak usah buru-buru. Selamat bekerja. Setelah menutup teleponnya, Katie melihat seluruh apartemen Kenan. Sangat berantakan dan kotor. Katie mengulas senyum yang manis. Oke, jika itu keinginan Om, gumam Katie. Gadis berambut pirang kecoklatan itu membuka aplikasi jasa pembersihan online. Lalu dia memesan. Setelah menunggu selama beberapa saat lamanya, akhirnya sang asisten kebersihan datang. Selamat siang. Dari Goklin. Mari ikut saya. Semua dibereskan. Dan harus benar-benar bersih. Kalau kerjamu bagus, nanti aku kasih tips. Oke. Ucap Katie menyatukan ujung jari telunjuk dan jempolnya, hingga membentuk lingkaran. Siap kakak. Good. Kerjakan, ucap Katie riang. Katie menunggu di ruang tamu. Dengan menyalakan televisi menonton film Jet Li. Katie juga memakan beberapa camilan. Yah,
Dia tidak bilang kalau harus aku yang kerjakan. Jadi tidak masalah jika aku pakai jasa pembersihan, kan? Kekek Katie puas dengan idenya sendiri. Di sisi lain, Kenan yang masih berada di luar kota menemani Malvin. Tersenyum-senyum membayangkan Katie membersihkan apartemen yang sudah dia buat sangat berantakan itu. Kenan kembali pada aktivitasnya. Beberapa jam setelah urusannya selesai. Dan Kenan sudah agak longgar. Kenan kepikiran dan merasa kasihan juga pada Katie. Terbayang betapa berantakan dan kesusahannya Katie dalam membersihkan apartemen miliknya. Apa aku sudah sangat keterlaluan? Gumam Kenan. Katie sudah meminta maaf. Kenapa aku masih mempersulitnya? Hanya karena merasa kesal dan nyeri di bagian itu bila mengingatnya. Dia juga masih anak-anak. Sesal Kenan merasa bersalah. Apa yang kulakukan pada bocah itu? Mungkin sebaiknya aku beri dia oleh-oleh. Pikir Kenan lagi. Selama di kota itu, Kenan menyempatkan diri untuk membeli beberapa barang. Untuk Katie, Ken mengambil sebuah bandana, melihatnya sesaat, dan membayangkan Katie memakainya. Kenan tersenyum sendiri. Apa dia akan menyukainya? Gumam Kenan dengan senyum geli. Kenan beralih melihat aksesoris lainnya. Dia mengambil sepasang gelang berwarna gelap. Kenan juga mengambil beberapa aksesoris yang lain. Tentu untuk beberapa teman dan kerabatnya. Dalam perjalanan pulang dari luar kota, Kenan masih merasa tak enak dengan Katie. Kenan melirik bosnya. Malvin terlihat sedang tidur. Pria bule itu sepertinya sangat lelah sampai tidur sepulas itu. Mengirim pesan singkat kepada Katie. Kenan, Katie. Apa kau masih di apartemen? Katie. Masih Om. Ada apa? Kenan. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Katie. Tentu saja. Kenapa? Seketika Kenan merasa bersalah. Dan tak enak pada Katie. Sudah mengerjainya seperti itu. Kenan. Apa kau ingin sesuatu untuk dimakan? Dia pasti sangat kelelahan. Bagaimana bisa aku mengerjainya sampai seperti itu? Dia tak pernah mengerjakannya sebelumnya. Kalau Tuan Malvin tahu, habislah aku. Pikir Kenan melirik pada tuannya yang tertidur pulas. Pesan dari Katie diterima. Gegas Ken mengambil HP-nya dan melihat. Katie, terserah Om aja. Kapan Om pulang? Ini sudah semakin malam. Dedi bisa marah jika aku tak kembali saat dia datang. Apa boleh aku pulang lebih dulu? Kenan, baiklah, pulanglah. Hati-hati di jalan. Mata Kenan sedikit membulat dengan pesan balas yang dia kirim sendiri. Apa? Gumam Ken tak rela. Hapus. Apa-apaan aku ini? Bagaimana jika dia menyetujuinya? Terlambat. Dia sudah baca. Katie. Nolki. Apa? Kenapa dia cepat sekali membalasnya? Apa dia tak ingin melihatku lebih dulu? Apa dia tak rindu? Kenan terus bermonolog di dalam kepalanya. Apa yang kupikirkan barusan? Dasar Kenan. Sadarlah. Jangan ganggu bocah itu. Sambungnya lagi menepuk-nepuk kepalanya. Ken sudah sampai di dalam liftnya. Lift itu terbuka tepat di lantai Kenan. Kenan menatap handle pintu kamarnya. Mungkin dia sudah kembali. Ini juga belum terlalu larut malam. Kenan membuka pintunya. Mendorong dengan perlahan. Kenan melangkahkan kakinya. Dia tertegun. Melihat Katie tertidur di sofa tamu dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Hanya terlihat sampai dagu saja. Pemandangan yang membuat Ken semakin merasa bersalah. Menatap Katie dengan iba. Kenan berjalan meletakkan begitu saja barang yang dia bawa tadi. Ken menghampiri Katie. Kenan berjalan meletakkan begitu saja barang yang dia bawa tadi. Ken menghampiri Katie. Menatap wajah yang tenang dengan lelapnya. Ken mengusap kepala Katie dengan lembut. Menatap wajah cantik itu dengan sayang. Kenan mengangkat tubuh Katie untuk dipindahkan ke kamarnya. Tubuh Kenan membungkuk. Kakinya tak sengaja menginjak ujung selimut. Hingga saat dia sedang mengangkat tubuh Katie, otomatis selimut itu menyibak dan menampakkan Katie dengan baju perangnya. Mata Kenan membulat sempurna. Pemandangan alam yang sangat indah dan menggoda. Menarik kejantanannya untuk bangkit. Dengan segera Kenan kembali menjatuhkan tubuh Katie ke sofa. Menutup aurat yang menggoyang imamnya itu dengan selimut. Apa yang dia pakai? Kenapa berpakaian seperti ini? Apa dia tak punya pakaian lain? Atau dia sedang menggodaku? Kenan bergegas ke kamar mandi.
Kenan mengguyur tubuhnya yang masih memakai pakaian lengkap, meredam hawa panas di tubuhnya. Setelah beberapa jam lamanya Kenan keluar dengan bathrobe. Kenan menggosok rambutnya yang basah. Kenan berjalan ke ruang tamu di mana Katie tidur. Kenan duduk di sisi sofa lainnya, menatap Katie yang menggeliat dan mengerjap. Membuka matanya, dahinya mengernyit. Om Kenan. Katie bangun terduduk. Om, kapan pulang? Kenan menghela nafasnya, mengalihkan pandangannya. Kenapa berpakaian seperti itu? Katie masih belum sadar sepenuhnya. Bajuku kotor. Tadi aku cuci. Tidak ada baju lain. Dan ini yang dikirimkan temanku saat aku memintanya. Ucap Katie beralasan. Kenan tertawa kecil. Siapa temanmu? Biar aku hajar dia besok. Katie tertawa kikuk. Ganti pakai bajuku saja. Kenan beranjak dari duduknya, melangkah ke kamarnya. Katie memonyongkan bibir merasa rayuannya tak berhasil. Apaan? Apa dia sedikit pun tak tergoda? Malah nyuruh ganti. Gumam Katie kesal. Katie berjalan mengikuti jejak Kenan yang lebih dulu masuk ke kamarnya. Kenan mengambil salah satu kaos miliknya dengan warna yang agak gelap. Kenan melangkah, membuka pintu kamar tepat saat Katie juga mendorong pintu yang sama. Hingga mau tak mau Katie terkaget dan jatuh. Begitu juga dengan Ken, yang terdorong jatuh ke belakang. Tubuh Katie tepat berada di atas tubuh Ken. Katie mengangkat kepala. Maaf om. GGH. Cepat turun dari sana. Pinta Kenan dengan wajah memerah. Tiba-tiba saja Katie merasakan hal yang berubah dari tubuh Kenan. Gegas Katie berpindah, dan duduk di samping Ken. Wajah gadis itu juga berubah. Cepat, ganti pakaianmu. Ucap Kenan menyerahkan kaos yang dia bawa. Tidak, pakai saja langsung. Kenan memasukkan lubang kaos ke kepala Katie. Menarik paksa tangan gadis cantik itu hingga melewati lengan baju dan terpakai sempurna. Om, potong Ken cepat. Jangan ngomong apa-apa. Katie masih membisu dengan wajah merah dan malu. Aku lapar. Ayo makan. Kenan beranjak lebih dulu. Berjalan ke arah dapur. Katie masih mematung di tempatnya. Om Ken. Apa dia? Jangan-jangan.